channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Liburan Berujung Maut bagian yang ketiga. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja mari kita lanjutkan ceritanya. Malam semakin larut, aku beranjak tidak tentu arah. Aku tak tahu di mana Rama dan teman-temanku. Entah bagaimana mereka hilang begitu saja. Aku sendirian di tengah hutan yang sangat lebat dan gelap, tempat yang belum pernah aku jamah. Dengan perasaan takut, aku masih berjalan mencari mereka, mencoba berteriak sekerasnya memanggil Rama, Eko, Fadli, dan juga Dina. Walaupun tenggorokanku sampai sakit, tidak juga aku menemukan mereka. Tiba-tiba aku dikejutkan suara minta tolong seseorang. Tolong! Aku masih mencari-cari suara tersebut. Dari mana asal suara itu? Gumamku dalam hati. Tolong! Siapapun, tolong aku! Aku mendengar suara minta tolong itu lagi. Semakin dekat dan aku mulai mengenali suara minta tolong itu. Dan benar saja, setelah berjalan beberapa meter, aku melihat Rini tergeletak kesakitan. Dia terluka parah. Kakinya patah, tulangnya mencuat keluar. Lehernya terluka seperti habis dibacok orang setidaknya 2 kali. Mulut sebelah kanan robek dan hidung yang mengeluarkan darah kental. Kulihat tangan kirinya juga patah. Darah terus keluar membanjiri pakaian dan tubuhnya. Aku pun langsung berlari dan berusaha menolong Rini dengan air mataku yang sudah bercucuran. Siska, tolong aku, ucap Rini lirih. Kenapa kamu bisa seperti ini, Rin? Siapa yang melakukan semua ini? Tanyaku pada Rini. Dia sis, dia di sana, jawab Rini lirih sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Tangisku semakin menjadi kala itu. Ku pegang pergelangan tangan Rini, sudah tidak kurasakan denyut nadinya. Aku hanya bisa menangis dan meratapi kepergian Rini temanku. Sekian detik berikutnya aku baru sadar dengan apa yang dikatakan Rini terakhir kali tadi. Aku menoleh ke belakang, berusaha menemukan pelaku pembunuh Rini. Belum sempat aku berdiri, aku melihat bayang-bayang seseorang bertubuh besar, berdiri kira-kira 10 meter dari tempatku. Namun karena gelap, aku tidak bisa melihat wajahnya sama sekali. Yang aku lihat jelas hanyalah sebuah golok panjang yang dipegang oleh orang itu. Golok yang sangat tajam, terbukti kilatnya terpantul cahaya bulan yang berhasil menerobos cahaya celada daunan pepohonan yang lebat. Aku berusaha berdiri dan sempat berpikir untuk berlari, namun tubuhku seketika kaku, dingin dan kakiku seolah tidak mau digerakkan. Air mataku digantikan oleh keringat yang mengucur deras. Aku ingin berteriak sekencang-kencangnya, namun suaraku tidak terdengar, seperti tidak mau keluar. Orang itu semakin mendekat dan terus mendekat, hingga persis berdiri tepat di depanku. Dengan tangan kanan teracung memegang golok, dia seperti sudah siap mengayunkannya untuk menebas leherku.
Aku hanya bisa pasrah, mungkin sudah takdirku untuk menyusul Rini. Dengan gemetar aku memejamkan mataku. Aku hanya bisa mendengar suara desiran golok yang semakin dekat dan semakin dekat. Secara tiba-tiba mataku terbuka, bukan pembunuh Rini yang aku lihat sekarang, melainkan orang yang sangat aku kenal. Ya, aku yakin dia adalah Rama. "Sayang, kamu kenapa? Kamu mimpi," ucap Rama padaku. Aku masih mengatur nafasku seperti orang kebingungan. Aku melihat sekeliling di mana Eko, Fadli, dan Dina sedang tertidur lelap. Dalam hati aku bersyukur karena tadi hanyalah mimpi. Ku peluk Rama untuk sedikit menenangkanku. "Kamu mimpi?" tanya Rama lagi. "Iya Ram, aku mimpi Rini," jawabku. "Memangnya kamu mimpi tentang Rini apa?" tanya Rama penasaran. "Aku mimpi dia dibunuh Ram. Aku sempat melihat dia terluka parah. Aku berusaha menolongnya, tapi aku tidak bisa Ram. Rini meninggal dengan kepalanya di pangkuanku," ungkapku. "Memang siapa yang membunuh Rini sis? Apa kamu melihatnya?" tanya Rama lagi. "Tidak, aku tidak bisa melihatnya karena gelap. Aku cuma melihat tubuhnya yang besar dan sebuah golok panjang di tangannya. Dia juga mau membunuhku tadi," jelasku memeluk Rama semakin erat. "Tenang sayang, itu cuma mimpi. Kamu tidak akan dibunuh siapapun," ucapnya. Setelah beberapa saat aku merasakan sedikit lebih tenang, Rama menyuruhku untuk tidur lagi. Namun sekarang aku tidur dengan kepala di pangkuannya. Tidak lama aku tertidur lagi. Aku dibangunkan oleh suara cuitan burung-burung yang mulai berterbangan dari sebuah pohon. Dengan tubuh lelah dan mata yang masih sangat mengantuk, aku berusaha membuka mataku ini. Ku tengok jam tanganku, masih jam 5 lebih 10 menit. Terbukti matahari yang masih malu-malu menambahkan cahaya. Aku mencoba berdiri untuk mencuci mukaku dengan sisa air minum yang aku bawa di dalam tasku. Sejenak aku memandang Rama. Kulihat wajah lelahnya masih tertidur pulas. Begitu juga dengan Eko dan Dina. Namun aku tidak melihat Fadli. Kuarahkan mataku ke sana kemari untuk mencarinya. Namun tidak juga aku melihatnya. Kemana dia? Apa mungkin saja Fadli berusaha mencari Rini sendiri? Melihat itu aku pun membangunkan Rama, Eko, dan Dina. Mereka sama kaget dan khawatirnya denganku. Singkat cerita, tidak menunggu lama kami membereskan peralatan dan barang-barang kami. Tepat pukul 5:30 pagi pencarian Fadli dan Rini pun kami mulai. Ini dari sudut pandang Fadli. Aku masih berusaha untuk tidur, walaupun sebenarnya mata ini tidak mengantuk sedikit pun. Bagaimana aku bisa tidur kalau pikiranku masih memikirkan Rini yang entah sekarang di mana dan bagaimana keadaannya. Baru 2:30 pagi, gumamku sambil melihat jam tangan yang aku pasang di tangan kiri. Entah mengapa hatiku tergerak untuk kembali mencari Rini. Firasatku mengatakan aku akan menemukan kali ini. Berbekal senter dan beberapa buah baterai yang aku ambil dari tas Rama, aku akan mencari Rini sekarang. Tanpa membangunkan teman-temanku, aku mulai melakukan pencarian dengan tekadku yang sudah bulat. Aku mulai menerobos semak belukar, sesekali mencari jalan yang mudah untuk kulalui.
Sempat terpikir olehku kenapa hutan ini seperti tidak pernah dijamah oleh manusia. Apa mungkin karena hutan ini yang sangat luas, sampai-sampai tidak ada satupun tanda-tanda hutan ini pernah dilewati seseorang. Aku tidak memperdulikan arah jalanku. Yang terpikir olehku hanyalah mencari Rini kekasihku. Bahkan kalau perlu aku akan menelusuri seluruh hutan ini sekalipun. Bersabarlah sayang, aku pasti akan menemukanmu, gumamku lirih. 1 jam sudah aku menelusuri hutan, berharap aku akan menemukan Rini. Bahkan aku sampai terjatuh beberapa kali. Tubuhku terasa lemas, kakiku terluka karena terkena duri-duri tajam ketika menerobos semak belukar. Tanganku serasa beku karena dinginnya cuaca saat ini. Sempat terpikir olehku untuk beristirahat sejenak, namun niatku batal seketika itu juga. Dari cahaya senter yang tak sengaja kuarahkan, aku melihat seseorang tergeletak di sebuah pohon yang cukup besar. Aku seperti mengenali sosok itu. Pakaian dan celananya sama persis seperti yang Rini kenakan. Rini! Aku berlari tanpa menghiraukan duri-duri yang akan melukai kakiku. Di pikiranku saat ini hanyalah satu, yaitu sesegera mungkin menghampiri Rini dan menolongnya. Sekarang aku tepat berdiri di sebelah sosok ini, yang ternyata memang benar adalah sosok Rini. Seketika tubuhku lemas, air mataku bercucuran keluar, kakiku gemetar, hatiku saat ini sungguh sangat hancur. Melihat kekasihku tiada dengan kondisi seperti ini, tubuhku ambruk begitu saja. Tidak kuat melihat semua ini, aku pun pingsan di sebelah mayat Rini. Kembali ke sudut pandang dari Siska. Kami masih menelusuri hutan untuk mencari Fadli dan Rini. Sampai Rama menyadari jejak Fadli pada semak-semak yang tadi dibijaknya. Matahari sudah hampir sepenggal naik, sehingga akan mempermudah kami untuk melihat jejak kaki Fadli. Kami pun terus mengikuti jejak tersebut, hingga kami dikejutkan oleh pemandangan yang sangat mengerikan, dan juga pemandangan yang membuat air mata kami bercucuran keluar. Kami melihat Rini tergeletak tidak bernyawa, kepalanya terpisah beberapa meter dari tubuhnya. Perutnya seakan sengaja disobek dengan benda tajam. Usus dan organ tubuhnya terburai keluar. Aku dan Dina menangis sejadi-jadinya. Aku tak menyangka nyawa Rini akan berakhir seperti ini. Siapa sebenarnya yang membunuh Rini secara keji seperti ini? Di lain sisi kami tidak melihat adanya keberadaan Fadli. Mungkin jejak yang kami ikuti tadi bukanlah jejak Fadli, melainkan adalah jejak Rini. Lalu bagaimana kalau kami semua bertemu Fadli? Apa yang harus kami katakan pada Fadli tentang kondisi Rini saat ini? Selama beberapa menit kami menangisi jenazah Rini, hingga kami putuskan untuk membawa pulang jenazah Rini ke rumah Paman Jarwo terlebih dulu, yang berarti kami harus menunda pencarian Fadli untuk sesaat. Kami harus mengurus jenazah Rini terlebih dahulu, namun kami bingung harus bagaimana. Kami kira Fadli harus tahu terlebih dahulu tentang kematian Rini ini. Dengan selimutku dibungkuslah tubuh Rini. Rama dan Eko bergantian menggendongnya untuk sampai ke rumah Paman Jarwo.
Sedangkan aku dan Dina berjalan di belakang mereka dengan masih sesekali terisak. Kami masih tidak menyangka nyawa Rini akan berakhir tragis seperti ini. Sedangkan tentang mimpiku itu seolah menjadi kenyataan. Walaupun kondisinya yang berbeda saat kami menemukan jenazahnya. Kami yakin Rini telah dibunuh seseorang, bukan karena diserang binatang buas. Binatang buas tidak mungkin serapi itu. Kami belum pernah menjumpai hewan buas satupun saat kami di hutan ini. Kepalanya terpenggal rapi, bukan karena gigitan hewan buas. Bekasnya seperti digorok mungkin dengan sebuah golok. Ya, seperti golok yang ada di mimpiku malam itu. Setiba di rumah Paman Jarwo, kami meletakkan jenazah Rini di ruang tengah dengan beralasan sebuah tikar usang yang kuambil dari kamarku. Tubuhnya masih kami tutupi dengan selimutku beserta kepala di atas badannya. Terlihat selimut itu berubah warna menjadi merah karena darah yang masih terus keluar. Kami berempat sempat duduk di samping jenazah Rini. Terdiam beberapa saat seraya mata kami masih terus memandang jenazahnya. Aku sadar kalau yang kami lakukan ini hanyalah sia-sia dan memakan waktu. Kami harus mencari Fadli secepatnya agar bisa segera pulang dan membawa jenazah Rini ke rumahnya untuk segera dikuburkan. Untuk masalah orang tuanya kami pikirkan nanti saja. Ram, ayo kita cari Fadli sekarang. Sudah tidak ada waktu lagi. Kita harus cepat menemukannya. Jenazah Rini harus segera kita bawa pulang dan kita kuburkan. Ucapku berdiri sambil menarik tangan Rama. Tidak, aku dan Eko yang akan mencari Fadli. Kamu dan Dina tetap di sini, jawab Rama masih memandang jenazah Rini. Benar kata Rama, kami tidak mau kalian kenapa-kenapa. Cukup Rini saja yang menjadi korban. Jangan sampai ada korban lagi, sambung Eko pada kami. Tapi aku takut, ucap Dina memeluk Eko. Jangan takut, kami akan secepatnya pulang bersama Fadli. Kalian segera ke rumah Pak Dharma saja untuk meminta bantuan. Kami akan berangkat sekarang, ucap Eko melepas pelukan Dina. Bersamaan dengan itu Rama mengangguk meyakinkanku. Mereka pun meninggalkan aku dan Dina, bergegas untuk mencari Fadli kembali. Sedangkan kami melakukan apa yang dikatakan Eko, berlari menuju rumah Pak Dharma. Pak Dharma, Pak, tolong kami. Ucapku mengetuk pintu rumah Pak Dharma setibanya kami di sana. Namun rumahnya sangat sepi, tidak ada tanda-tanda adanya orang di dalam. Sampai kami mengitari rumahnya, di setiap jendela dan celah kami berusaha melihat dan berteriak, berharap ada orang yang mendengar kami. Namun semua yang kami lakukan sepertinya sia-sia. Rumah Pak Dharma kosong, tidak ada orang satupun, sehingga kami memutuskan untuk mencari bantuan ke rumah lain. Ada seberkas harapan bagi kami saat melihat beberapa warga sedang melakukan aktivitas di luar rumah. Pak, tolong kami, Pak, ucapku ngos-ngosan pada seorang laki-laki tua yang sedang menjemur kayu bakar. Kalian kenapa, nak? Kenapa kalian terlihat panik begitu? Tanya laki-laki tua itu pada kami. Sedangkan orang-orang yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan kami juga memandang kami berdua dengan penuh heran. Tolong kami, Pak.
salah satu teman kami meninggal dan satunya lagi hilang di hutan. Jawabku pada bapak tua itu berharap mau menolong kami. Namun anehnya setelah mendengar jawabanku itu, bapak tua tadi tanpa berkata apa-apa langsung pergi meninggalkan kami begitu saja. Dia malah masuk ke rumahnya dan mengunci rapat-rapat. Aku sempat berpandang-pandangan dengan Dina yang sama bingung dan herannya denganku. Bukan itu saja, semua orang yang kami lihat berada di sekitar kami pun sama halnya dengan bapak tua tadi. Mereka bahkan sampai berlari untuk masuk ke dalam rumah mereka masing-masing. Melihat itu kami semakin tambah kebingungan. Ada apa sebenarnya? Mengapa semua tidak mau menolong kami? Bahkan mendengar perkataan tadi saja mereka semua seperti ketakutan. Aku tidak putus asa. Aku tetap menghampiri rumah-rumah warga untuk mau menolong kami. Tapi semua yang kami lakukan itu lagi-lagi hanyalah sia-sia. Berpuluh-puluh rumah sudah kami datangi. Tidak ada satupun orang yang mau menolong kami. Membuka pintu rumahnya pun tidak. Jawabannya sama. Kami tidak bisa membantu kalian. Kalian pergi saja. Bawa teman-teman kalian secepatnya untuk meninggalkan desa ini, ucap warga di sana. Ada yang aneh dengan warga desa ini. Tapi apa alasannya? Seandainya saja Pak Dharma ada, mungkin kami bisa bertanya padanya dan sekaligus meminta tolong. Sementara itu kita lanjutkan dulu di saat Fadli terbangun dari pingsan. Ini dari sudut pandang Fadli. Mataku terbuka karena rasa sakit dan perih teramat sangat yang kurasakan di bagian punggungku, dan aku sadar saat ini posisiku berdiri tanpa mengenakan baju. Yang aku ingat terakhir kali sebelum pingsan, aku menemukan jasad kekasihku Rini. Setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Aku bingung karena aku sekarang bukan di hutan, bukan juga di rumah Paman Jarwo. Aku ada di ruang sebuah rumah tua yang terbuat dari papan yang kotor dan berdebu, dengan satu pintu yang terletak di ujung sisi kananku, dan lubang ventilasi tidak lebih dari 5 cm yang tepat ada di atasnya. Walaupun dalam posisi berdiri, aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Kedua tanganku diikat ke belakang, mulutku diikat dengan secari kain, dan seperti ada yang aneh di punggungku ini. Setiap aku mencoba bergerak, semakin sakit rasanya. Aku berusaha keras untuk mengetahui apa penyebabnya. Ternyata punggungku ditusuk 2 buah besi berbentuk seperti kail dan runcing di ujungnya, dengan disambung 2 buah tali yang dikaitkan persis di atasku. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Aku yakin dia adalah orang yang membunuh Rini secara kejam, dan sekarang dia berusaha menyiksaku. Tapi dia siapa? Seketika emosiku naik, darahku mendidih. Ingin segera aku mengetahui pembunuh Rini, dan aku ingin segera membalaskan kematian kekasihku Rini. Aku berusaha keras untuk berteriak, namun tidak bisa. Ikatan kain pada mulutku sangatlah kencang. Begitu juga ikatan pada kedua tanganku. Aku juga berusaha melepaskan kaitan besi gancu yang menembus kulit dan daging di punggungku. Namun semuanya sia-sia. Semakin aku mencoba, semakin sakit luar biasa rasanya.
Aku merasa darah mulai kembali membanjiri punggungku. Mungkin untuk sementara ini aku hanya bisa pasrah, berharap teman-temanku yang lain akan menemukan jenazah ini dan menolongku. Kali ini dari sudut pandang Rama. Ram, kita harus cari kemana lagi? Sudah hampir 4 jam kita mencari Fadli, tapi belum ada tanda-tanda sedikit pun tentang keberadaannya, keluh Eko pada Rama. Iya sih, tapi bagaimanapun kita harus bisa menemukan Fadli, ucapku menghentikan langkah kakiku. Tapi aku capek, Ram. Badanku rasanya sudah sangat lemas. Dari kemarin kita semua juga belum makan kan? Kita istirahat dulu sebentar ya, pinta Eko yang mulai duduk di sebuah batu yang lumayan besar. Ya udah, baiklah, kita istirahat sebentar. Ingat, cuma sebentar ya. Siska dan Dina menunggu kita di rumah. Jenazah ini juga harus cepatnya kita bawa pulang, ucapku mengingatkan Eko. Iya, aku tahu kok, balas Eko. Kami memutuskan untuk istirahat sejenak, meluruskan kaki yang sudah terasa pegal sedari tadi. Bagaimanapun kami harus berusaha menemukan Fadli sebelum hari mulai gelap. Aku juga berharap Siska dan Dina sudah mendapat bantuan dari Pak Dharma dan warga sekitar. Aku mau ke sungai sebentar kok, mengambil air untuk minum kita berdua. Aku rasa air di sini bisa langsung kita konsumsi. Kamu tunggu di sini ya, jangan kemana-mana, ucapku sambil menunjuk arah sungai yang memang kami dengar suara gemercik airnya tidak jauh dari tempat kami istirahat. Ya, aku tunggu di sini, Ram, jawab Eko. Benar saja, sekitar 50 meter aku berjalan terlihat sungai kecil dengan aliran air yang tidak begitu deras. Airnya sangat jernih dan dingin. Ku basuh mukaku dan aku minum beberapa teguk menggunakan kedua tanganku sebagai wadahnya. Sungguh sangat segar sekali air ini. Setelah kurasa cukup, aku mengisi botol minuman yang aku bawa. Sesegera mungkin aku kembali ke tempat peristirahatan kami, di mana Eko menungguku di sana. Namun setelah aku sampai, aku tidak melihat Eko. Dia tadi duduk di batu itu. Mengapa sekarang tidak ada? Eko, di mana kamu? Jangan bercanda. Eko, kemana perginya Eko? Padahal aku tinggalkan dia tidak lebih dari 10 menit. Apa mungkin dia menyusulku ke sungai? Kalau dia memang benar ke sungai, pasti kami berpapasan tadi di jalan. Lagian tadi Eko bilang akan menungguku di sini dan tidak akan kemana-mana. Aku bertanya-tanya dalam hati, menyimpulkan kemungkinan yang terjadi. Kini kembali lagi ke Dina dan Siska. Sudah berpuluh-puluh rumah aku dan Dina datangi untuk meminta tolong. Namun tetap saja tidak ada satu orang pun yang mau menolong kami. Bagaimana sis? Kita harus meminta pertolongan pada siapa lagi? Sudah hampir 2 jam kita mencari pertolongan. Jangankan menolong, mendengar penjelasan kita saja mereka semua takut. Sebenarnya ada apa sih dengan orang-orang di desa ini? Ungkap Dina yang kecewa. Entahlah, aku juga bingung seperti kamu, Din. Ada sesuatu yang sangat aneh di desa ini. Kita sekarang cuma bisa berharap Pak Dharma secepatnya pulang. Mungkin dia bisa menjelaskan kepada kita tentang keanehan desa ini, sekaligus mau menolong kita, jawabku. Terus sekarang kita mau kemana? Kembali ke rumah atau menunggu di rumah Pak Dharma? Jujur aku takut sis, melihat jasad Rini yang sangat tragis itu, ucap Dina. Kita harus tetap kembali ke rumah, Din.
kita harus menunggu jasad Rini, sekaligus menunggu Rama dan Eko yang sedang mencari Fadli. Semoga Fadli cepat ditemukan. Sebelum malam kita harus meninggalkan tempat ini, ungkapku pada Dina. Dengan pasrah kami pun pulang kembali ke rumah Paman Jarwo, berharap Rama, Eko dan Fadli cepat kembali. Setibanya kami di rumah, kami memutuskan untuk menunggu di ruang tamu karena permintaan Dina yang takut karena ada jenazah Rini di ruang tengah. Kami pun duduk dengan perasaan takut dan cemas. Selama 2 jam lebih kami menunggu, namun tidak juga ada tanda-tanda kedatangan mereka. Aku yang saat itu cemas hanya bisa berjalan mondar-mandir di teras rumah, sedangkan Dina tertidur 1 jam yang lalu karena lelah. Aku tidak bisa terus berdiam diri seperti ini. Aku akan mencoba mencari pertolongan ke rumah Pak Dharma sekali lagi. Siapa tahu kali ini Pak Dharma sudah ada di rumahnya. Aku sempat berniat membangunkan Dina, namun karena melihat wajah lelahnya aku tidak tega untuk membangunkannya. Mungkin aku akan ke rumah Pak Dharma sendiri. Toh Dina akan aman-aman saja kalau di sini. Tanpa keraguan aku berjalan menuju rumah Pak Dharma. Pak Dharma? Pak? Teriakku sambil mengetuk pintu. Namun rumah Pak Dharma masih sepi. Belum ada tanda-tanda Pak Dharma atau keluarganya ada di dalam rumah. Kemana sebenarnya Pak Dharma pergi di saat kami sedang butuh pertolongan? Sejenak aku duduk di teras rumah Pak Dharma, di sebuah kursi bundar yang terbuat dari kayu jati. Aku sudah benar-benar lelah. Badanku serasa lemas, kaki terasa pegal. Di saat aku melamun, aku teringat dengan Nenek Narti. Apa dia bisa membantuku? Aku sempat ragu, namun apa salahnya aku coba. Mungkin dia bisa menjelaskan tentang keanehan di desa ini dan penyebab kematian Rini. Ya, mungkin saja Nenek Narti tahu siapa pembunuh temanku Rini. Namun aku tidak mungkin berjalan kaki untuk ke sana. Jaraknya jauh dari sini. Itu akan sangat memakan waktu. Dengan menggunakan mobil aku akan ke sana, ke rumah Nenek Narti. Kupaksakan kakiku berlari kembali ke rumah Paman Jarwo untuk mengambil mobil Fadli yang dipinjamkan tantenya itu. Mungkin aku akan mengajak Dina juga ke sana. Namun setelah sampai di rumah aku tidak melihat Dina. Kemana dia? Apa mungkin dia bersembunyi di kamar karena dia takut aku tinggal tadi? Sebelum kubuka pintu kamar, sempat kulihat jenazah Rini yang masih tertutup selimut, yang kini sudah berubah semua warnanya menjadi merah karena darahnya yang masih keluar. Tidak hanya itu, darahnya pun sudah membanjiri lantai. Din? Dina? Din? Kamu di mana? Panggilku setelah pintu kamar kubuka. Jangan takut, aku sudah ada di sini kok. Aku tadi cuma sebentar ke rumah Pak Dharma. Ucapku berharap Dina keluar dari tempat persembunyiannya. Namun setelah aku mencarinya ke setiap sudut kamar, Dina tidak aku temukan. Dengan panik aku berteriak memanggil-manggil namanya dan berusaha mencarinya di setiap sudut ruangan yang ada di rumah ini. Tapi hasilnya nihil. Tidak aku temukan Dina dimanapun. Apa mungkin dia tadi takut karena aku tidak ada di sampingnya, lalu dia putuskan keluar dari rumah. Ini semua salahku.
kenapa tadi aku tidak membangunkannya saja dan mengajak Dina ke rumah Pak Dharma bersama. Pikiranku tambah semakin kacau sekarang karena perginya Dina yang aku tidak tahu kemana. Di tengah aku kebingungan mencari Dina, aku dikejutkan oleh tetesan darah di sepanjang lantai. Tetesan darah itu aku ikuti dan telusuri kemana arahnya. Tidak mungkin kalau itu adalah darah Rini, karena Rini masih ada pada posisi semula. Dan tadi pun kami membawa jenazahnya lewat pintu depan. Tetesan darah itu menuju ke belakang, dan lebih kagetnya aku melihat pintu belakang rumah sudah setengah terbuka. Sontak aku berteriak histeris sambil masih memanggil-manggil nama Dina. Pasti Dina diculik oleh pembunuh Rini. Tapi untuk apa dia membunuh Rini dan sekarang menculik Dina juga? Lantas aku harus bagaimana sekarang? Aku harus mencari Rini atau tetap di sini menunggu Rama dan yang lain datang? Tapi mana mungkin aku hanya diam di sini menunggu mereka. Aku akan mencari Dina. Mungkin belum terlalu jauh untuk mengejarnya. Berbekal tetesan darah yang aku lihat sepanjang rerumputan, aku pun mengikuti tetesan darah tersebut. Aku yakin ini akan menuntunku untuk menemukan Dina dan sekaligus mengetahui siapa orang yang ada di balik semua ini. Aku masuk hutan semakin dalam dengan masih memperhatikan tetesan darah yang masih bisa kulihat. Dengan seksama aku terus mengikutinya sampai aku sadar bahwa arah tetesan darah yang aku yakini itu adalah darah Dina menuju ke arah selatan, tempat di mana kami tidak boleh ke sana oleh Pak Dharma. Dan bersambung. Itulah kisah misteri yang berjudul Liburan Berujung Maut bagian yang ketiga. Jika nanti ada kesempatan, saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya, tentunya yang lebih menegangkan lagi. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.